Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggia Farizi dengan NIM 200421112. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya pada pertemuan 4 di mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Dengan dosen pembimbing di mata kuliah ini yaitu Bapak Rahmadan Yusran SOS MSI dan Ibu Ramadona Fitri Helmi SAP MPM. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Pengertiannya yaitu komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna dalam kurun intelektual atau emosional, pada lingkungan, memikirkan sesuatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain-lain. Semua komunikasi sampai pada batas tertentu merupakan komunikasi intrapersonal, yaitu setiap komunikasi yang selalu menjadi objek bagi penafsiran kita sendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Yang pertama, perkembangan, di mana perkembangan yaitu tingkat perkembangan dalam berbicara bervariasi, dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Perkembangan pada individu menentukan jenis komunikasi apa yang akan kita pilih. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai. Nilai dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Jika nilai yang dimiliki seseorang berbeda dan tidak ada penyesuaian antar individu, kemungkinan akan terjadi konflik saat melakukan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu emosi. Emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika emosi mempengaruhi komunikasi, dimaknai sebagai perasaan subjektif seseorang dan mempengaruhi individu bagaimana berinteraksi dengan seseorang. Jika pada seseorang yang berkomunikasi tidak terkontrol emosinya, maka akan terjadi perdebatan karena emosi yang muncul. Yang keempat yaitu latar belakang sosiokultural. Budaya adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir, dan merasakan. Pengaruh kebudayaan menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dan berkomunikasi. Dalam hal ini, komunikator harus bisa menyesuaikan dengan kebudayaan komunikan agar komunikasi yang berjalan menjadi efektif. Selanjutnya yang kelima, gender. Pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Anak perempuan biasanya perkembangan pusat komunikasi di otaknya lebih bagus daripada anak laki-laki. Yang keenam, pengetahuan. Penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengaturan yang berbeda. Pesan akan menjadi tidak jelas jika kata yang digunakan tidak dikenal penerima, karena pemakaian bahasa yang lazim menjadi faktor yang sangat membantu dalam berkomunikasi untuk menjembatani perbedaan yang terjadi. Yang ketujuh yaitu lingkungan. Seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dalam lingkungan yang nyaman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan dan ketegangan. Gangguan lingkungan juga bisa mengganggu pesan yang dikirim. Lingkungan yang nyaman sangat membantu dalam proses komunikasi. Karena inilah, lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh dalam komunikasi. Selanjutnya ada tahapan proses komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga memori, dan yang keempat berpikir. Selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh, komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antar kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, ataupun email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Dan yang keempat, bersifat terbuka dan kompeten.
Selanjutnya, tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua, membantu orang lain. 3, menolong orang lain. 4, bertukar pikiran. 5, memecahkan masalah. 6, menyampaikan informasi. 7, membina hubungan. 8, saling mempengaruhi dan bermain. 9, mengenal diri sendiri dan orang lain. 10, membagi pengalaman. 11, menumbuhkan motivasi. Dan yang terakhir itu melakukan kerjasama. Sedikit tambahan dari saya, yang pertama itu ciri-ciri hubungan interpersonal yang perlu diketahui. Ada berbagai ciri yang menandakan bahwa interaksi sosial antar pribadi ini sedang terjalin. Sebagai makhluk sosial, interaksi atau komunikasi antar dua orang merupakan hal lumrah terjadi. Sebab manusia akan saling membutuhkan satu sama lain bagaimana. Yang pertama, mengirim dan menerima pesan secara verbal dan non-verbal. Orang-orang terlibat dalam interaksi antar pribadi ini secara tidak sadar mengirim dan menerima pesan secara verbal dan non-verbal. Sikap verbal yang dimaksud adalah dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan non-verbal bisa dalam bentuk gerakan mata atau sentuhan. Hal ini dilakukan secara spontan. Selain itu, orang-orang yang terlibat juga akan memberikan umpan balik secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Jadi terlihat bahwa interaksi ini terjalin dengan adanya interaksi berlangsung antar dua orang atau lebih. Selanjutnya yaitu suasana informal. Ciri berikutnya dalam hubungan ini adalah suasana informal, di mana kondisi dari interaksi sosial tersebut sudah tidak canggung, sebab mereka sudah saling mengenal sehingga suasana tidak terasa kaku. Namun tetap saja interaksi sosial ini lebih pada hubungan individu, yaitu pertemanan dan kerabat. Setiap jenis hubungan pasti memiliki kedekatan berbeda-beda. Interaksi terjalin saat Anda bersama dengan keluarga dan kerabat juga akan terlihat berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Berdasarkan jumlah anggotanya, komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi 2, yakni yang pertama, komunikasi kelompok kecil. Bentuk komunikasi kelompok ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada diskusi rapat, perkuliahan, seminar, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar lebih ditujukan pada proses afeksi dan bersifat linear atau satu arah. Pesan yang disampaikan komunikan lebih tertuju pada perasaan. Selanjutnya yang keempat yaitu komunikasi massa. Pengertiannya, komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikator yang terlembaga. Komunikasi massa memiliki karakteristik berupa komunikator dalam komunikasi massa dapat bergerak dalam organisasi yang kompleks tetapi memiliki sifat melembaga. Yang kedua, pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. Berbeda dengan jenis komunikasi antar individu atau pribadi, pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa memiliki sifat yang umum, sehingga pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu individu atau beberapa individu saja dan tidak bersifat pribadi. Yang ketiga, komunikan dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim. Dari pengertian komunikasi massa menurut para ahli, dapat diketahui bahwa beberapa ahli berpendapat komunikasi massa memiliki salah satu ciri yang sama yaitu komunikannya bersifat heterogen serta anonim. Yang keempat, memiliki sifat serempak. Komunikasi massa disampaikan kepada banyak orang, khalayak umum dengan jumlah individu yang sangat banyak dan komunikan dalam jarak jauh. Pesan yang disampaikan menggunakan media massa secara serempak dan cepat. Yang kelima, terjadi delay feedback atau umpan balik yang diberikan tertunda. Karakteristik dari komunikasi massa yang keenam ini berhubungan dengan karakteristik yang kelima. Karena komunikan dan komunikator tidak berkomunikasi secara langsung dan komunikasi bersifat satu arah, maka umpan balik atau feedback pun akan tertunda. Selanjutnya, fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa tidak hanya hadir untuk meraih satu tujuan saja. Terutama dengan beragam evolusi yang terjadi, komunikasi massa menjadi memiliki peran yang meningkat dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut Wright ada 7 fungsi dari komunikasi massa. Yang salah satunya adalah untuk menawarkan wawasan mengenai peran manusia atau masyarakat dalam kehidupan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.